Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nama Safira Permata Ayu, STB 5043, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu studi kasus yang kerap kali terjadi pada unit pelaksana teknis di pemasyarakatan, yaitu overcapacity pada lapas dan rutan di Indonesia. Saya izin untuk melakukan share screen Bapak. Saya akan eh, membahas mengenai kelebihan kapasitas pada lapas dan rutan. Di slide pertama, permasalahan overcapacity atau kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan merupakan isu yang nyata dan kerap kali terjadi di seluruh Indonesia. Berdasarkan berbagai data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, banyak lapas yang dihuni melebihi kapasitas hingga 200-300%. Kondisi ini tentunya berdampak langsung pada kualitas pembinaan narapidana, keamanan, serta kesehatan lingkungan hunian. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, ditegaskan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan agar menjadi manusia yang lebih baik dan dapat kembali ke masyarakat. Namun, overcapacity ini justru menjadi hambatan serius dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, analisis menggunakan metode Six Thinking Hats diperlukan untuk melihat permasalahan ini secara menyeluruh dan menghasilkan solusi yang tepat. Izin Bapak, sebelumnya saya telah melaksanakan orientasi lapangan pada saat saya tingkat 1 di salah satu UPT, yaitu di Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta. Pada saat itu, kapasitas di lapas tersebut hanya cukup untuk 208 warga binaan. Namun pada saat saya orlap, terdapat sekitar 350 warga binaan. Tentunya kelebihan kapasitas hingga hampir 100% ini membawakan membawa berbagai dampak negatif terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di lapas tersebut dan berpengaruh pada kualitas pembinaan serta keamanan. Yang pertama ada Whitehead atau berdasarkan fakta dan data. Secara faktual, overkapasitas ini terjadi akibat tingginya angka kriminalitas, khususnya pada kasus narkotika. Di Lapas Perempuan kelas 2 Jakarta, 80% narapidananya itu terjerat kasus narkoba, seperti menjadi pemakai, penjual, ataupun pengedar. Pembahasan yang lebih lanjut, serta kebijakan pemindanaan yang masih dominan menggunakan pidana penjara. Karena banyak lapas yang kapasitasnya hanya untuk ratusan orang, namun dihuni ribuan warga binaan. Dampaknya tentu adalah keterbatasan fasilitas seperti tempat tidur, sanitasi, serta tenaga petugas yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni. Selain itu, program pembinaan seperti pelatihan kerja dan pendidikan tidak dapat berjalan optimal karena keterbatasan ruang dan sumber daya. Yang kedua, dari sisi emosional, kondisi overkapasitas ini menimbulkan rasa tidak nyaman, stres, bahkan konflik antar narapidana. Karena bisa dibayangkan, ketika satu kamar hunian yang seharusnya diisi oleh 10 orang, tetapi diisi hingga mencapai 15-20 orang, itu akan menimbulkan konflik karena eh, menimbulkan ketidaknyamanan dalam beristirahat di dalam kamar tersebut. Yang seharusnya narapidana bisa leluasa melakukan berbagai kegiatan seperti istirahat ataupun hal lainnya, tapi karena banyaknya warga di dalam kamar tersebut, maka nantinya akan dikhawatirkan menimbulkan gesekan-gesekan kecil yang akan menjadi besar. Tentunya sebagai petugas atau pimpinan lapas, muncul rasa tekanan yang tinggi karena harus menjaga keamanan dalam kondisi yang tidak ideal. Intuisi itu juga menunjukkan bahwa kondisi ini dapat memicu kerusuhan, pelanggaran disiplin, serta menurunnya kualitas pembinaan. Kita sebagai petugas ataupun pimpinan di lapas nantinya harus bisa peka terhadap lingkungan
serta dapat melihat situasi dan kondisi. Apabila dalam lapas tersebut dirasa sudah mulai ada gesekan kecil ataupun potensi-potensi masalah yang nantinya akan berujung pada gangguan keamanan dan ketertiban, kita sebagai petugas harus bisa mencegah sebelum hal itu terjadi. Upaya preventif yang dilakukan harus bisa meredam karena nantinya ketika kita tidak bisa mengatasi permasalahan tersebut, dikhawatirkan akan menjadi bom waktu pada suatu hari nanti. Yang ketiga ada black hat, yaitu resiko utama dari overcapacity adalah meningkatnya potensi gangguan keamanan seperti perkelahian, kerusuhan, dan pelarian. Selain itu, kondisi hunian yang padat dapat menyebarkan eh, penyakit, serta kelemahan lainnya adalah tidak optimalnya pembinaan, sehingga narapidana tidak mendapatkan bekal yang cukup saat kembali ke masyarakat. Hal ini tentunya berpotensi meningkatkan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana. Berikut 3 poin yang menjadi resiko utama dari kelebihan kapasitas pada sebuah lapas ataupun rutan. Ada gangguan keamanan, penyakit menular, serta pembinaan yang tidak optimal. Di slide selanjutnya, Bapak, ada yellow hat atau manfaat dan peluang yang timbul dari permasalahan tersebut. Meskipun merupakan masalah besar, overkapasitas ini membuka peluang untuk melakukan reformasi sistem pemasyarakatan. Pemerintah dapat mendorong penerapan alternatif pemidanaan seperti rehabilitasi, pidana kerja sosial, atau restoratif justice. Selain itu, kondisi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum dalam mengurangi jumlah penghuni lapas. Karena pada dasarnya, overkapasitas ini bisa dilihat dari sudut pandang lain, yaitu dapat menimbulkan efek yang positif dalam membuka peluang untuk melakukan reformasi dari sistem pemasyarakatan. Karena apabila tidak diterapkannya alternatif pemidanaan, maka overkapasitas ini tidak dapat dipungkiri akan menjadi masalah krusial yang akan terus-menerus dihadapi oleh masyarakatan. Oleh karena itu, rehabilitasi, pidana kerja sosial, serta restoratif justice diharapkan menjadi alternatif pemidanaan yang dapat membawa efek positif dan lebih efektif lagi dalam mengurangi jumlah warga binaan di dalam lapas. Yang kelima ada green hat, yaitu ide kreatif dan alternatif solusi. Yang pertama ada penerapan alternatif pemidanaan seperti rehabilitasi bagi pengguna narkotika, yaitu tidak melulu untuk memberikan pidana penjara kepada pengguna narkotika. Rehabilitasi tentunya bisa menjadi solusi yang tepat. Yang kedua ada optimalisasi, asimilasi, dan integrasi atau pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Yang ketiga, pengembangan program pembinaan berbasis teknologi, di mana nantinya pembinaan ini diharapkan dapat membawa efek yang positif kepada narapidana nanti ketika mereka sudah bebas. Yang keempat yaitu peningkatan peran balai pemasyarakatan dalam pembinaan di luar lapas. Dan yang terakhir ada kolaborasi dengan pihak swasta untuk program pelatihan kerja narapidana. Karena ketika narapidana bebas nanti, pembekalan yang dilakukan di dalam lapas tentunya dapat menjadi bekal mereka untuk bisa berbaur kembali ke masyarakat. Yang terakhir ada blue hat atau kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, berdasarkan analisa, overkapasitas ini merupakan masalah sistemik yang membutuhkan solusi komprehensif, tidak hanya dari sisi pemasyarakatan, tapi juga kebijakan hukum secara keseluruhan. Sebagai pimpinan lapas nantinya, langkah strategis yang dapat diambil adalah mengoptimalkan program integrasi, meningkatkan manajemen hunian, serta memperkuat kondisi dengan instansi terkait. Rekomendasi yang dapat saya tuliskan, yang pertama adalah mengurangi ketergantungan pada pidana penjara dan melakukan alternatif pemidanaan seperti yang sudah
dijelaskan pada slide sebelumnya. Yang kedua ada mengoptimalkan program pembinaan berbasis kebutuhan narapidana. Yang ketiga ada memperkuat pengawasan dan manajemen lapas, serta mendorong reformasi kebijakan pembinaan secara nasional. Tentunya, dengan langkah yang tepat, overkapasitas tidak hanya dapat diatasi, tetapi juga menjadi titik awal perbaikan sistem pemasyarakatan di Indonesia agar lebih efektif dan humanis. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan isi materi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Bapak.